Baik, izin Kak Wahyu. Ya. Jadi saya di sini ada tugas dari sekolah, tugas safari project namanya mengenai seni. Namun di sini dalam kepemimpinan seninya Kak. Jadi singkat saja Kak, untuk mungkin Kakak bisa kenalin diri dari latar belakang Kakak. Oke. Mhm. Sebelumnya Om Swastiastu. Nama saya Kumang Wahyu Nina Putra. Bisa dipanggil Bli Wahyu. Saya tinggal di Buleleng, Singaraja Pancasari. Dan sekarang 25 tahun sih umurnya. Oke Kak. Oke. Jadi mungkin kan katanya Kak Wahyu dulu pernah sebagai menjadi apa Kak dalam di Banjar? STT. Untuk di STT kebetulan dapat dipercaya sebagai ketua, sekaligus kemarin dapat dipercaya sebagai pembina sih. Oke Kak. Jadi singkat saja mungkin saya langsung ranah ke pertanyaannya Kak ya. Siap. Jadi yang pertama, bagaimana awal mula Kakaknya terjun ke dunia kesenian ini hingga akhirnya dipercaya menjadi seorang pemimpin ataupun ketua? Oke. Kalau dibicarakan awal mulanya, sebenarnya saya sendiri juga tidak menyadari bahwa saya menggeluti dunia seni, karena memang dari saya kecil. Dari saat kecil udah diajari seni oleh, kebetulan orang tua juga menggeluti seni, yaitu bapak. Dari kecil saya sudah belajar, dan kemudian dipercaya oleh beberapa orang karena melihat bakat saya ada di gamelan atau di kesenian, dan kemarin saya dipercaya sebagai pemimpin di STT. Keren ya, keren ya. Oke, jadi untuk yang pertanyaan yang kedua Kak, ini masih mengenai sang pemimpin. Jadi apa visi atau impian besar Kakak yang ingin Kakak capai melalui kelompok seni yang dipimpin saat ini? Oke, visi atau impian besar ya. Kalau dilihat di Pancasari terutama ya, di desa ini, impian saya cukup sederhana. Karena saya melihat di sini anak-anak muda masih belum, atau bisa dibilang masih minim dalam menggeluti dunia seni. Nah, sebenarnya impian saya itu bagaimana saya ingin memperbanyak, bukan artinya semuanya harus menggeluti dunia seni seperti itu, tapi saya ingin memperbanyak anak muda itu agar ikut melestarikan budaya atau ikut dalam berkesenian. Seperti itu sih visi atau impian besar saya terutama di desa ini gitu. Oke, jadi untuk sekarang kita bagian dalam seni Kakak dalam memimpin. Siap. Jadi dalam dunia seni, setiap seniman punya idealisme dan ego masing-masing. Dan bagaimana cara Kakak menyatukan perbedaan kepala tersebut agar tetap bisa bekerja sama dalam harmoni? Nah, kalau berbicara tentang ego dan idealisme ya, kebetulan saya juga punya pengalaman memimpin di STT. Nah, di sana memang yang namanya organisasi banyak ego atau idealisme dari beberapa orang. Nah, menurut saya dan apa yang saya lakukan itu berhasil. Nah, cara saya memimpin yaitu dengan cara rendah hati. Nah, ketika orang punya ego tinggi, kalau kita lawan dengan ego tinggi, nanti akhirnya jadi perpecahan atau pertengkaran seperti itu. Nah, kalau cara saya memimpin yaitu dengan cara saya merendahkan hati saya, sehingga nanti mereka yang punya ego tinggi egonya itu akan mulai melemah. Nah, ketika sudah selaras, disitulah saya bisa menyelaraskan semuanya, bisa disebut dengan harmoni lah, seperti itu. Oke, baik. Terus yang kedua Kak, bagaimana cara Kakak membangun kedisiplinan dan tanggung jawab pada anggota, misalnya saat latihan atau persiapan pentas nih Kak, tanpa mematikan kreativitas mereka? Nah, berbicara tentang disiplin dan tanggung jawab, kalau kita sebagai pemimpin, ini ranahnya ke internal dulu ya, jangan eksternal. Kita sebagai pemimpin, kitalah yang sebenarnya harus memberikan contoh kepada mereka. Bagaimana caranya kita disiplin pada suatu proses atau apa itu, kemudian gimana caranya kita bertanggung jawab terhadap proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, kita dulu, kalau kita sudah menjalankan hal tersebut, yang namanya duplikasi atau
dicontoh itu kan pasti ada. Mm-mm. Nanti biasanya yang saya alami biasanya mereka akan secara otomatis juga disiplin dan juga bertanggung jawab gitu. Nah, kalau suatu contoh nih, kita sebagai pemimpin sudah tidak jelas Iya. kapan latihan, nggak jelas, proses apa yang akan dilakukan nantinya kita tidak jelas, bagaimana teman-teman yang lain akan disiplin dan tanggung jawab juga kan gitu. Nah, kalau menurut saya bagaimana caranya teman itu disiplin dan tanggung jawab, dari kita lah mencontohkan mereka seperti itu. Karena nanti biasanya secara otomatis ya mereka akan melakukan hal tersebut. Bagaimana nih Kak, misalnya ada beberapa anggota mungkin atau ya 1 atau 2 anggota yang tidak mengikuti atau tidak mencontohkan sebagai kakak sebagai seorang pemimpin, jadi dia suka-sukanya dia sehingga dia tidak memiliki tanggung jawab ataupun kedisiplinan. Nah, itu bagaimana respon kakak? Oke, biasanya hal yang saya lakukan yaitu dengan berkomunikasi secara langsung dengan mereka. Nah, kita berbicara 4 mata, apa sih yang membuat dia tuh seperti ini kan, itu nanti pecahkan hal tersebut, cari jalan tengahnya. Biasanya mereka akan ya disiplin dan tanggung jawab. Biasanya seperti itu. Saya sudah melakukannya dan ya seperti itu. Oke, baik Kak. Oke, jadi yang ketiga Kak, jika terjadi konflik atau perbedaan pendapat di dalam kelompok seni ini, bagaimana biasanya Kakak mengambil keputusan sebagai pemimpin? Ini keputusan. Yang namanya organisasi kan memang ada beberapa konflik ya. Nah, dari pengalaman yang saya alami, biasanya kalau terjadinya konflik, saya sebagai pemimpin tidak boleh cuma memihak. Nah, jangan memihak. Jadi kalau saya menjadi pemimpin, kita kayak mendengarkan keluh kesah dari kedua belah pihak. Nah, tapi dengan catatan jangan ditelan secara mentah-mentah. Jadi kita tuh kayak cari intinya mereka, si A dulu, cari inti si B dulu, nanti kita yang menentukan. Nah, dari kedua tersebut bagaimana kita caranya mencari jalan tengah, kalau bisa menguntungkan kedua belah pihak. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menguntungkan kedua belah pihak, kita itu mencari jalan tengah yang dimana bermanfaat kepada orang banyak seperti itu. Nah, terus ini mengenai manajemen budaya dan tantangan zaman Kak. Jadi yang pertama, mengelola sebuah organisasi seni tentu butuh perencanaan yang matang, mulai dari latihan, dana hingga pementasan. Bagaimana cara Kakak mengatur manajemen pertunjukan ataupun kegiatan di sini agar berjalan sukses? Oke. Suatu contoh ya manajemen yang saya lakukan. Misalnya di Banjar ya, misalnya ada proses kegiatan untuk pembuatan logo. Nah, manajemen yang saya lakukan yaitu yang pastinya kita membuat seperti panitia lah. Ya, nanti ada ketua, ada wakil, kemudian ada seksi-seksi. Misalnya si A mengatur tentang keuangan, si B mengatur tentang jalannya pentas dan si C dan seterusnya. Nah, manajemen itu dilakukan agar saya sebagai pemimpin di sana tidak berat sebelah. Jadi semuanya punya tugas masing-masing, jadinya proses atau kegiatan tersebut akan berjalan lancar. Oke Kak. Nah, terus di era modern saat ini, apa tantangan terbesar dalam memimpin sebuah lembaga seni, dan bagaimana cara Kakak mengajak generasi muda agar tetap tertarik pada kesenian ini? Nah, kalau masalah di era modernisasi ya, yang saya alami ya, terutama di Banjar, di organisasi STT, di mana kebanyakan anak muda ya, itu kalau jelek dibilang kayak introvert lah. Ya, karena mungkin mereka sudah nyaman dengan dunianya sendiri, misal di rumah main HP seperti itu. Nah, jadi niatnya untuk belajar ke Banjar tersebut untuk berkesenian itu semakin sedikit. Nah, saya sebagai pemimpin di sana jadi kayak ada masalah, misalnya kekurangan tenaga untuk melakukan suatu proses tersebut. Itu yang mungkin jadi masalah untuk era saat ini. Itu.
Terus bagaimana caranya kakak untuk mengajak generasi mudanya nih Oke. agar tertarik kepada kesenian? Ya. Biasanya kembali lagi kalau misalnya seperti itu, biasanya saya melakukan komunikasi. Ya, komunikasi dengan baik. Misalnya si A jarang sekali kelihatan ke Banjar. Mungkin yang pertama yang saya lakukan mungkin komunikasi dengan teman terdekatnya terlebih dahulu untuk mengajak si A tersebut ke Banjar kan gitu. Nah, kalau misalkan cara itu tidak berhasil, biasanya saya melakukan komunikasi baik itu lewat chat atau misalnya saya datang ke rumahnya dia kan gitu. Saya bicarakan gimana kok seperti ini. Mungkin nanti di sana dengan komunikasi yang baik saya bisa mengajak ke Banjar. Itu biasanya. Oke. Oke, lanjut kak. Terus di sini yang terakhir, inspirasi dan pesan untuk generasi muda kak. Jadi menurut kakak, nilai kepemimpinan apa yang paling berharga yang bisa dipelajari dari sebuah proses kesenian? Oke. Nilai kepemimpinan. Yang pertama yang menurut saya penting ya untuk kepemimpinan, bagaimana kita menyelaraskan antara perkataan kita dan juga pelaksanaan kita. Ya, misalnya kita ngomong A, kita harus jalan A. Jangan misalnya kita ngomong A jalannya B, kan nanti dibilang pemimpin yang pelin-pelan. Kemudian kedua, disiplin pastinya ya. Ketiga, tanggung jawab dengan suatu proses atau kegiatan yang kita mau lakukan. Kemudian yang menurut saya yang paling penting yaitu yang keempat ini, bagaimana kita menjadi pemimpin yang rendah hati. Nah, seperti itu, misalnya kalau ada masalah kita bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Nah, itu kita. Nah, yang terakhir yaitu kita juga harus jadi pemimpin yang benar. Nah, jadi kenapa saya bilang seperti itu? Nah, karena kata baik dan benar ini kan berbeda. Kalau misalnya pemimpin yang baik, pemimpin yang baik ini belum tentu pemimpin yang benar. Karena misalnya nih satu contoh, kak, saya boleh nggak habis latihan saya mau mancing gitu misalnya kan? Kalau kita pemimpin yang baik, ya boleh. Tapi saya nggak bilang sama orang tua, ya boleh. Itu yang pemimpin yang baik kan. Kalau pemimpin yang benar, misalnya, kak, saya habis di Banjar, saya mau mancing gitu misalnya kayak tadi. Kita menjadi pemimpin yang benar, silahkan pulang terlebih dahulu. Cari keluargamu, misalnya keluargamu memperbolehkan, silahkan, biar tidak ada masalah di Banjar kan itu. Nah, itu yang saya. Baik belum tentu benar dan benar belum tentu Ya, baik. Oke kak. Nah, yang terakhir kak, apa pesan atau nasihat dari kakak untuk kami para siswa agar kelak bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan tetap menghargai budaya bangsa? Oke. Kembali lagi ya, kalau sebagai pemimpin dulu deh. Kalau mau jadi pemimpin, yang pertama kita harus memunculkan jiwa kepemimpinan kan itu dulu. Nah, jangan kita menjadi pemimpin cuma cari kedudukannya saja. Nah, kita harus munculkan jiwa pemimpin dengan apa? Dengan disiplin, tanggung jawab, rendah hati dan sebagainya. Nah, kalau menjaga budaya bangsa tadi, kalau menurut saya nih ya, yang sudah melakukan menjadi pemimpin di suatu organisasi ini, kalau mau jadi pemimpin dengan tidak menyampaikan tradisi, kalian silahkan ikut STT. Nah, ikut misalnya datang ke Banjar mengikuti organisasi STT. Karena apa? Jadi STT ini adalah sarana untuk kita generasi muda Bali belajar suatu organisasi di sana. Karena kita bisa jadi anggota di sana yang memberikan pendapat, kita bisa jadi panitia di sana kan, kita bisa belajar tuh kepemimpinan. Yang kedua, kita juga tidak meninggalkan kesenian kita, karena di sana juga kita belajar berkesenian seperti gamelan, ogoh-ogoh dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau menurut saya intinya itu, kalau mau menjadi pemimpin yang tidak menyampingkan ke tradisi, silahkan datang ke Banjar mengikuti organisasi STT. Oke, mungkin sekian kakak dari seluruh pertanyaan yang saya tanyakan ke kakak. Terima kasih atas waktunya.
Dan ini tugas Safari Project-nya mengenai kesenian sudah selesai. Terima kasih, Ya. Kak.